Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good evening everyone. I'm going to talk about short story Invisible the Bed by Anton Chekhov. But let me introduce myself first. My name is Ahmad Fajar. Just call me Fajar. I'm studied in Sarudari University. So, ladies and gentlemen, let me start about short story yang berjudul The Bed. Di dalam cerita ini ada mereka melakukan perbincangan adalah yang dimana tentang masalah hukum mati. Para tamu tidak sedikit diantaranya adalah para sarjana dan jurnalis. Sebagian besar juga tidak setuju atas pelaksanaan hukuman tersebut. Mereka menganggap hal itu sebagai suatu bentuk hukuman sudah kuno, tidak cocok untuk negara Kristen dan amoral. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hukuman mati hendaknya diganti saja dengan hukuman penjara seumur hidup secara universal. Tetapi ada seorang banker tidak setuju dan dia mengatakan, aku tak sependapat dengan kalian mengalami hukuman mati atau penjara seumur hidup, tapi bila kita boleh mengambil pertimbangan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, menurut pendapatku hukuman mati lebih bermoral dan lebih manusiawi daripada penjara. Eksekusi langsung membunuh, sedangkan penjara seumur hidup membunuh secara perlahan. Siapakah lebih yang lebih manusiawi? Manusia yang membunuh dalam beberapa detik, ataukah seorang yang mencabut nyawamu selama bertahun-tahun? Keduanya sama-sama amoral, ujar seorang banker tersebut. Karena tujuan keduanya sama, mengambil kehidupan. Negara bukan Tuhan, ia tak punya hak untuk mengambil apa yang tak dapat diberikannya kembali. Di antara mereka terdapat seorang pengacara muda yang berusia sekitar 25 tahun. Ketika diminta pendapatnya, ia berkata, hukuman mati dan penjara seumur hidup sama-sama amoral. Tapi kalau aku disuruh memilih di antara keduanya, aku pasti memilih yang kedua. Bagaimanapun juga hidup lebih baik daripada tidak hidup sama sekali. Terjadilah perdebatan yang seru sampai seorang bankir yang masih muda itu dan pengacara muda tersebut juga melakukan pertaruhan. Seorang bankir melakukan pertaruhan yang berupa uang yang dimana nominal itu 2 juta. Dan dia berkata, aku berani bertaruh 2 juta. Katakan betah mendon di sel walau hanya untuk 5 tahun saja. Dan kalau kau serius, saud sang pengacara, aku bertaruh juga. Aku ngendon bukan hanya selama 5 tahun, tapi 15 tahun. Dan malam pun berlarut. Dan kini sang bankir berjalan mentar-mantir sambil memikirkan kenapa dia melakukan pertaruhan tersebut dan bertanya-tanya apa manfaatnya. Si pengacara itu kehilangan 15 tahun kehidupannya dan dia membuang 2 jutanya. Apakah ini akan meyakinkan masyarakat bahwa hukuman mati lebih buruk atau lebih baik daripada penjara seumur hidup? Semua ini kesia-siaan belaka di pihakku itu semata-mata akibat pikiran mendadak dari seorang yang kaya raya sedang bagi si pengacara semata-mata karena kerasukan harta. Ia pun mengenang lebih jauh tentang apa yang terjadi setelah pesta malam itu dan dia pun flashback kembali ke masa lalunya yang dimana dia telah dipenjara juga selama 15 tahun. 15 tahun yang dimana tahun pertamanya di penjara sang pengacara itu merasa sedang dikucilkan, dan di tahun-tahun selanjutnya, di tahun ke-10 sang pengacara duduk tak bergeming di depan mejanya dan hanya membaca kitab perjanjian baru. Dan di sisa tahun kurungan dia
dia mengenang semua ini dan berpikir pukul 12 besok ia akan memperoleh kebebasannya berdasarkan kesepakatan aku nanti harus membayarnya 2 juta. Kalau aku bayar, tamatlah riwayatku, aku bangkrut selamanya. 15 tahun silam, uangnya berjuta-juta, tapi sekarang ia bahkan takut bertanya kepada diri sendiri manakah yang lebih banyak dimilikinya, uang ataukah utang. Berjudi di pasar modal, spekulasi yang berisiko, dan kesembronan yang tidak dapat dihilangkan bahkan sampai tuannya. Roland telah mengantar bisnisnya pada kehancuran. Namun saya yang dulu pemberani, belum percaya diri, dan angku itu kini berubah menjadi seorang bakir biasa yang gemetar setiap kali terjadi fluktuasi harga di pasar. Nah, resisten pada cerita ini yaitu adalah perjudian, di mana dalam agama, hukum ataupun di dalam agama Islam, hukum di Indonesia pun kita dilarang juga berjudi dan bertolak belakang pada pemerintah, aturan yang ada di Indonesia juga. Dan alternatif vision yang bisa juga diambil dari cerita ini bahwa mungkin saja kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan harus berjudi daripada harus melakukan berjudi sehingga dapat merugikan sesamanya. Ya mungkin bisa saja kita melakukan suatu kebaikan supaya tidak terjadinya perjudian atau pertaruhan tersebut, atau ya bagaimana pertaruhan tersebut. Nah itu saja. Habis itu lagi kesimpulan yang saya dapat cerita pada kali ini bahwa bagaimanapun hidup Anda, jangan taruhkan ke dalam yang lebih besar. Maksudnya jangan pertaruhkan apapun, walaupun sekecil apapun masalah, apapun yang telah dilakukan, jangan sekali-sekali bertaruh atau berjudi, karena judi itu haram. Sekian.